PT Garam, produsen garam bagian dari ID Food, mengaku bahwa sentral garam di NTT akan mulai produksi di tahun ini, dengan kapasitas mencapai 50 hingga 100 ribu ton. Garam, sebuah benda kecil yang hampir selalu hadir di meja makan kita. Ia tampak sederhana, bahkan sering dianggap sepele. Kita menaburkannya ke dalam makanan tanpa berpikir panjang, mencampurkannya ke dalam masakan tanpa benar-benar menyadari betapa penting peranannya. Namun di balik butiran putih yang tampak biasa itu, tersembunyi sebuah cerita besar. Bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang ekonomi, industri, bahkan tentang kekuatan sebuah negara dalam peta global. Hari ini, cerita itu mulai berubah, dan Indonesia berada di tengah-tengah perubahan tersebut. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang dan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia seharusnya menjadi salah satu produsen garam terbesar di dunia. Namun kenyataannya justru menghadirkan sebuah paradoks. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya kompleks. Mengapa negara maritim seperti Indonesia justru bergantung pada impor garam? Jawabannya terletak pada perbedaan antara garam konsumsi dan garam industri. Garam yang kita gunakan sehari-hari di dapur memang bisa diproduksi secara tradisional melalui proses penguapan air laut dengan bantuan sinar matahari. Metode ini telah digunakan selama ratusan tahun oleh masyarakat pesisir. Namun kebutuhan industri modern jauh lebih kompleks. Industri memerlukan garam dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi, kandungan natrium klorida yang stabil, serta kualitas yang konsisten dalam jumlah besar. Ini bukan lagi soal menjemur air laut, tetapi soal teknologi, kontrol kualitas, dan sistem produksi yang terintegrasi. Dalam dunia industri, garam memegang peranan yang sangat vital. Ia bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi dari berbagai sektor penting. Industri makanan olahan bergantung pada garam untuk menjaga rasa, sekaligus memperpanjang masa simpan produk. Industri farmasi memerlukan garam dengan standar tinggi untuk memastikan keamanan dan kualitas obat-obatan. Industri tekstil, kaca hingga pengolahan air juga membutuhkan garam sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya. Tanpa pasokan garam industri yang stabil dan berkualitas, banyak lini produksi bisa terhenti. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia sangat bergantung pada impor dari negara lain, terutama dari Australia dan India. Kedua negara ini memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Australia memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia yang membuat biaya logistik lebih rendah dan distribusi lebih efisien. Sementara India dikenal sebagai salah satu produsen garam terbesar di dunia dengan kapasitas produksi yang sangat besar, sehingga mampu memenuhi permintaan dalam skala industri secara konsisten. Bagi Australia, Indonesia bukan sekedar pasar biasa. Indonesia adalah pembeli yang stabil, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam perdagangan internasional, kestabilan seperti ini sangat berharga. Dengan adanya permintaan rutin dari Indonesia, industri garam di Australia dapat merencanakan produksi dengan lebih pasti, mengoptimalkan distribusi, bahkan mengamankan kontrak jangka panjang yang menguntungkan. Hal serupa juga dirasakan oleh India. Meskipun dampaknya mungkin tidak sebesar Australia, Indonesia tetap menjadi pasar penting yang membantu menjaga roda industri mereka tetap berputar. Namun kini, arah itu mulai berubah. Indonesia tidak lagi ingin terus berada dalam posisi bergantung. Pemerintah mulai mendorong upaya kemandirian garam dengan lebih serius. Ini bukan sekedar wacana, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri nasional. Salah satu langkah konkret terlihat dari pengembangan sentra produksi garam di wilayah timur Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan garam skala industri. Kombinasi kondisi alam yang dimiliki sangat ideal. Intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun memungkinkan proses penguapan berjalan lebih optimal. Selain itu, ketersediaan lahan pesisir yang luas memberikan ruang bagi pengembangan tambak garam dalam skala besar. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan teknologi modern,
produksi garam di wilayah ini dapat meningkat secara signifikan. Peran PT Garam sebagai bagian dari holding pangan nasional menjadi sangat penting dalam upaya ini. Rencana produksi yang mencapai puluhan hingga ratusan ribu ton per tahun bukan sekedar angka, tetapi merupakan simbol dari ambisi besar Indonesia untuk keluar dari ketergantungan impor. Jika target ini tercapai, maka dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga di tingkat global. Ketika Indonesia mulai mengurangi impor garam, negara-negara pemasok seperti Australia dan India akan merasakan dampaknya. Mereka harus menghadapi kenyataan kehilangan salah satu pasar besar yang selama ini menjadi andalan. Dalam dunia perdagangan global, kehilangan satu pasar utama bukanlah hal kecil. Ini dapat memicu perubahan strategi, penyesuaian produksi, bahkan tekanan harga di pasar internasional. Persaingan akan semakin ketat, dan setiap negara akan berusaha mencari pasar baru untuk mempertahankan industri mereka. Namun perubahan ini tidak berhenti pada pengurangan impor. Jika Indonesia berhasil meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas sesuai standar, industri maka peluang untuk menjadi eksportir terbuka lebar. Inilah titik di mana peta permainan mulai berubah drastis. Indonesia yang dulu dikenal sebagai importir, perlahan bertransformasi menjadi pemain baru di pasar ekspor. Dalam skenario ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi target yang sangat potensial. Malaysia misalnya, masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan garam industrinya. Begitu juga dengan Singapura dan Filipina. Jika Indonesia mampu menawarkan garam dengan kualitas yang kompetitif dan harga yang lebih efisien, maka peluang untuk menguasai pasar regional sangat terbuka. Keunggulan geografis Indonesia menjadi faktor kunci dalam hal ini. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional memberikan keuntungan besar dalam distribusi. Biaya logistik yang lebih rendah dapat menjadi daya saing utama dibandingkan negara lain. Dalam perdagangan internasional, efisiensi seringkali menjadi penentu kemenangan. Negara yang mampu mengirim barang dengan lebih cepat dan lebih murah memiliki peluang lebih besar untuk menguasai pasar. Perubahan posisi Indonesia dalam rantai pasok global ini juga memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Ketika sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan industrinya sendiri, ia menjadi lebih mandiri dan lebih tahan terhadap guncangan global. Pengalaman selama pandemi menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang terlalu bergantung pada impor. Banyak negara mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku karena gangguan dalam rantai pasok. Dari situlah muncul kesadaran bahwa kemandirian industri bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dalam konteks ini, garam menjadi simbol dari upaya besar tersebut. Meskipun terlihat kecil, perannya sangat vital. Ia menjadi representasi dari bagaimana sebuah negara berusaha membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia tampaknya mulai memahami hal ini dan bergerak ke arah yang lebih strategis. Di dalam negeri, dampak dari pengembangan industri garam juga sangat signifikan. Selama ini, pembangunan ekonomi cenderung terpusat di Pulau Jawa. Namun dengan fokus pengembangan di wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur, muncul peluang untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru. Lapangan kerja akan terbuka, infrastruktur akan berkembang, dan aktivitas ekonomi akan meningkat. Wilayah yang sebelumnya dianggap pinggiran dapat berubah menjadi pusat industri yang strategis. Namun, perjalanan menuju kemandirian ini tidak tanpa tantangan. Produksi garam industri membutuhkan teknologi yang tidak sederhana. Investasi yang diperlukan juga tidak kecil. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi kualitas. Dalam industri, kualitas adalah segalanya. Sedikit saja penyimpangan dapat berdampak besar dalam proses produksi dan hasil akhir. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal hilirisasi. Menjual garam mentah memang memberikan nilai ekonomi, tetapi nilainya tidak sebesar produk turunannya. Dari garam dapat dihasilkan berbagai bahan kimia penting, seperti soda ash dan produk klor alkali yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi. Negara-negara maju tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Mereka mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi
dan disitulah keuntungan terbesar berada. Jika Indonesia mampu melangkah ke tahap ini, maka dampaknya akan jauh lebih besar. Industri nasional akan semakin kuat, ekspor akan meningkat, dan posisi Indonesia dalam pasar global akan semakin kokoh. Pada titik tersebut, Indonesia tidak hanya mandiri, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi. Di tengah semua perubahan ini, negara-negara di kawasan harus mulai menyesuaikan diri. Malaysia misalnya, akan dihadapkan pada pilihan strategis. Apakah akan tetap bergantung pada pemasok lama atau mulai menjalin hubungan baru dengan Indonesia? Apakah akan melihat Indonesia sebagai pesaing atau sebagai mitra? Dalam dunia yang semakin terhubung, tidak ada perubahan yang terjadi secara terpisah. Setiap langkah yang diambil oleh satu negara akan mempengaruhi negara lain. Apa yang dilakukan Indonesia hari ini berpotensi menjadi awal dari perubahan besar di kawasan. Garam mungkin terlihat kecil, tetapi dalam konteks ekonomi dan geopolitik, ia bisa menjadi pemicu pergeseran yang signifikan. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada pilihan untuk tetap bergantung pada impor seperti yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ada peluang untuk melangkah menuju kemandirian dan bahkan menjadi pemain utama di pasar global. Potensi itu sudah jelas terlihat. Sumber daya tersedia, kondisi alam mendukung, dan peluang pasar terbuka lebar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah momentum ini akan dimanfaatkan secara maksimal? Karena jika berhasil, maka ini bukan sekedar cerita tentang garam. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara mulai mengambil kendali atas masa depannya sendiri, membangun kekuatan dari hal-hal yang selama ini dianggap kecil, dan mengubahnya menjadi fondasi bagi kebangkitan ekonomi yang lebih besar. Dan mungkin di masa depan, ketika kita kembali menaburkan garam ke dalam makanan, kita tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang biasa. Kita akan melihatnya sebagai simbol perubahan, simbol kemandirian, dan simbol dari perjalanan panjang sebuah bangsa menuju kekuatan yang sesungguhnya.